Oke, mari kita lanjutkan lagi. Jadi dari kedua sel tumbuhan dan hewan ini punya perbedaan struktur. Jadi kalian bisa mengamatinya lagi. Nah, sel eukariot ya, kalau kalian perhatikan mereka ini termasuk sel prokariot atau sel eukariot, Bu Intan? Pertanyaan mendasarnya kita lihat dari jumlah sel. Jumlah sel antara tanaman dan hewan itu lebih dari satu atau termasuk sel banyak sehingga dia masuk ke dalam sel eukariot. Bu, tapi di awal tadi Bu Intan jelaskan bahwa sel prokariot yang punya dinding sel. Jadi sifat sel itu mengikuti dari kondisi atau bagian-bagian tubuhnya itu bisa berubah ya, menyesuaikan dengan sel dari bawaan atau DNA maupun RNA genetik. Tapi dari jumlah selnya sudah terlihat bahwa sel tunggal itu termasuk ke dalam kalian tadi perhatikan ya di awal. Coba Bu Intan ulangi lagi di awal tadi. Nah, sel tunggal itu ada dua macam, prokariot dan eukariot. Nah, sedangkan sel banyak ada eukariot. Jadi ada bagian sel yang punya dinding sel dan ada juga bagian yang tidak punya, itu sel tunggal. Sedangkan sel hewan dan tumbuhan dan hewan itu masuk ke eukariot karena dia selnya banyak. Nah, kita kembali lagi ke bagian perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau sel eukariot tadi, sel yang memiliki sistem endomembran, punya kulit endo, punya membran dalam. Pada sel eukariot, inti sel itu tampak jelas karena dibatasi oleh sistem membran. Kalau kalian perhatikan jelas sekali ya antara inti sel dari sel hewan maupun sel tumbuhan itu kelihatan sekali karena punya sistem membran. Sitoplasma pada sel ini tuh punya berbagai jenis organel membran. Contohnya nih ada badan Golgi, ada RE atau retikulum endoplasma, ada kloroplas, ini khusus pada tumbuhan, mitokondria, badan mikro, dan lisosom. Kita beralih ke sel eukariot. Sel eukariot merupakan sel yang punya sistem endomembran. Tadi sudah Bu Intan jelaskan, sel tipe ini punya struktur sejumlah organel pada sitoplasma. Organel tersebut punya fungsi yang sangat khas yang berkaitan dengan perannya untuk menyokong fungsi sel. Organisme yang mempunyai sistem sel ini adalah contohnya itu tumbuhan, hewan, jamur, baik itu yang multisel maupun yang unisel. Tipe sel eukariot pada tumbuhan ini sedikit berbeda dengan pada yang hewan. Tadi Bu Intan jelaskan di awal ya, kalau hewan punya bagian luar sel, tapi kalau bagian luar sel itu tidak ditemukan, nggak ada dinding selnya. Sebaliknya, tumbuhan, jamur itu punya dinding sel. Walaupun demikian, dinding sel tumbuhan dan sel jamur itu secara kimiawi penyusunnya itu beda ya. Meskipun dinding selnya itu sama-sama punya, tapi punya perbedaan bahan atau perbedaan penyusun kimiawi. Pada jamur itu didominasi dinding selnya oleh kitin, sedangkan pada tumbuhan disusun oleh selulosa. Pada tumbuhan ini ditemukan adanya organel kloroplas, sedangkan pada jamur tidak. Hewan pun juga tidak ditemukan. Selain perbedaan tersebut, pada dasarnya baik sel hewan, tumbuhan, dan jamur tuh punya struktur yang serupa. Strukturnya hampir sama, tapi jumlah selnya berbeda. Kemudian penyusunnya juga berbeda. Kita masuk ke ranah struktur dasar sel prokariot. Dinding sel. Fungsi dinding sel itu apa sih? Perisai, Bu? Iya benar. Pelindung, Bu? Iya betul. Mengatur pertukaran zat dan juga reproduksi. Sedangkan membran dalam yang endomembran atau membran dalam tadi itu merupakan bagian penutup yang paling dalam.
Membran plasma bakteri itu mengandung enzim oksida dan respirasi. Jadi membran plasma bakteri ya pada bakteri itu fungsinya sebagai respirasi untuk pertukaran udara. Kandungannya berupa enzim oksida. Fungsinya apa? Fungsinya serupa dengan fungsi mitokondria pada sel eukariot. Beberapa daerah membran plasma ada lipatannya atau beberapa lipatan ke arah dalam yang biasa disebut mesosom. Bu Intan, apa sih peran mesosom? Yaitu tadi fungsi mesosom itu yang paling terlihat adalah respirasi, untuk pertukaran udara, untuk sekresi, dan untuk menerima DNA pada saat konjugasi. Nah, beberapa bakteri punya alat gerak. Kalau kalian lihat ekornya ada flagel, itu merupakan alat gerak dari bakteri, mengandung villi yang berfungsi untuk melekatkan diri. Sitoplasma itu bagian dalam sel bakteri. Sitoplasma ini berbentuk koloid yang agak padat, mengandung butiran protein, glikogen, lemak, dan berbagai jenis bahan lain. Pada sitoplasma, sel bakteri ini tidak ditemukan organel-organel yang punya sistem endomembran. Contohnya badan Golgi, retikulum endoplasma atau RE, kloroplas, mitokondria, badan mikro, dan lisosom. Sedangkan ribosom itu banyak ditemukan pada sitoplasma bakteri. Bakteri gram positif. Kalau kalian perhatikan di sini ada dua macam bakteri itu, ada gram positif dan ada bakteri gram negatif. Nanti akan Bu Intan bahas satu persatu. Dinding sel prokariot misalnya, bakteri mempunyai komposisi kimiawi yang berbeda dari komposisi kimia sel tumbuhan. Kalau dinding sel bakteri, kandungannya protein, lemak, dan polisakarida. Ada karbohidratnya di dalam, polisakarida. Nah, pada kelompok cyanobacter, itu dinding selnya terdiri atas polisakarida saja. Nggak ada protein dan lemaknya. Berdasarkan atas komposisi dinding sel, bakteri dibedakan lagi jadi dua. Ada bakteri gram positif, contohnya Bacillus subtilis, dan bakteri gram negatif, contohnya Escherichia coli atau E. coli. Kalian perhatikan di sini ada bakteri gram positif, peptidoglikan, ya, kandungannya peptidoglikan, dan bakteri gram negatif, lipopolisakarida. Semuanya mengandung karbohidrat. Kalau kalian lihat di sini, di antara bakteri gram positif itu ada ya pastinya keduanya punya dinding sel ya. Semua punya. Jadi bakteri gram positif maupun negatif itu punya dinding sel. Nah, kemudian setelah itu kalau di peptidoglikan kandungannya ya, kandungan bagian bakteri ini punya peptidoglikan dan di sini terdiri atas dinding sel dan membran plasma. Sama di gram negatif yang mengandung lipopolisakarida itu juga punya dinding sel dan juga membran plasma. Bedanya adalah kalau bakteri gram negatif itu membran bagiannya itu di luar, sedangkan kalau di bakteri gram positif itu membrannya di dalam atau endomembran. Terus bakteri gram negatif punya sel periplasmik ya di sini. Kalau di bakteri gram positif nggak ada. Terus kalian perhatikan sama-sama punya membran plasma, baik di gram positif maupun gram negatif punya membran plasma. Bedanya di bakteri gram negatif ada kandungan protein. Peptidoglikannya juga ada. Sedangkan di peptidoglikan nggak punya protein. Kita simpulkan bahwa penggolongan jasad seluler itu terdiri atas dua, sel prokariot dan eukariot. Ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bu Intan cukupkan sekian. Kita bisa lanjut kok di dalam pertemuan Zoom hari ini. Dan apabila ada pertanyaan atau ilmu yang ingin kalian sharing atau ingin kalian menjawab, membantu